Episode ke-24, Kedatangan Tamu. Alika menampar Danu, lalu meneruskan langkahnya menuju kamar. "Hei, tunggu gadis gila," cegah Danu, dia tak terima ditampar. "Apa, brengsek?" tanya Alika lagi. Dia menatap lelaki yang baru saja menjadi suaminya dengan tatapan malas. "Kamu bisa sopan gak bicara sama aku?" tanya Danu. "Enggak," jawab Alika. "Kalau begitu, belajarlah. Aku ini suamimu," ucap Danu. "Hahaha, kamu waras. Tadi kamu bilang kita tak punya hubungan apa-apa. Sekarang kamu mengaku sebagai suami aku. Maaf, tak sudi aku jadi istri kamu." Alika menghentakkan tangan sampai pegangan Danu terlepas. Dia kembali melangkah menaiki tangga menuju kamar Danu dan Airin yang dulu. Sebelum masuk ke dalam kamar, Alika sempat mendengar pintu dibanting. Dia tersenyum membayangkan Danu yang marah karena kesal. Di dalam kamar, gadis itu mengambil handuk lalu membersihkan diri. Setelah berpakaian, dia langsung merebahkan diri. Dia lelah harus melakukan perjalanan jauh demi pernikahan itu. Danu uring-uringan di dalam kamar. Dia tak menduga kalau istri pilihannya ibunya polos dan penurut. "Wajahnya saja yang lugu, kelakuannya bajingan," umpat Danu. Dia mengambil HP-nya yang sedari tadi bergetar. Terlihat nama Maya memanggil. Dia menutup muka, sedari tadi dia melupakan keberadaan kekasihnya itu. "Halo, Mas, kamu di mana?" Danu menjauhkan HP dari telinga. Suara Maya menggelegar dari seberang sana. "Di rumah," jawab Danu. Setelah Maya berteriak-teriak, "Aku tunggu sekarang kamu di rumah. Kalau kamu tidak datang, aku bunuh diri." Maya mematikan telepon. Danu menghembuskan napas. Dia bimbang. Masih teringat jelas kejadian mereka digerebek oleh warga, tapi mendengar ancaman Maya membuatnya khawatir pada gadis itu. "Besok aku ke sana. Malam ini aku di sini. Ibu masih ada di rumah," bohong Danu. "Awas kalau besok kamu tak datang, aku bakalan datang ke situ, terus bunuh diri di rumahmu, supaya aku bisa menggentayangi kalian," ancam Maya. "Iya," ucap Danu kasar. Dia menutup teleponnya lalu melemparkannya ke tempat tidur. "Dasar wanita, semua sama saja, bisanya cuma mengancam," gerutu Danu. Dia menghempaskan badannya. Tak berapa lama dia sudah tertidur. Alarm membangunkan Alika. Seperti biasa, tiap subuh dia akan bangun untuk sholat dan mengaji beberapa saat, kemudian diteruskan membersihkan rumah lalu memasak. Bau nasi goreng membuat Danu terbangun. Dia melangkah ke dapur, didapatinya Alika sedang makan dengan layaknya. "Mana punyaku?" tanya Danu. Ketika dia melihat tak ada sarapan untuknya, "Buat sendiri," jawab Alika. Lalu kembali menyuapkan nasi goreng ke dalam mulut. "Kamu itu istri aku, jadi sudah sewajarnya kalau semua kebutuhanku disiapkan," ucap Danu. "Maaf ya Pak Danu Prasetyo, gak ingat apa kata Anda tadi malam. Saya bukan siapa-siapa Anda, jadi tolong jangan meminta apa yang bukan kewajiban saya." Alika berdiri meraih piring makanannya lalu meletakkannya di wastafel. Prak! Danu membanting piring sampai pecah. Alika hanya melihat sekilas lalu berlalu pergi. "Cewek sialan, seandainya kalau bukan karena surat perjanjian itu, tak sudi aku serumah denganmu," teriak Danu frustasi. Dia menunjuk Alika. "Sama," terdengar teriakan Alika dari ruang tamu. Dengan gontai Danu melangkah kembali ke dalam kamar. Dia ingin tidur saja sampai waktunya ketemu Maya. Baru pukul 8 ketika HP Danu berbunyi. Alika yang sedari tadi sedang membersihkan ruangan tamu menoleh. Gadis itu menengok kanan kiri. Tak ada orang yang melihat. Diambilnya HP tersebut lalu menggeser ikon genggam telepon. "Ada apa menelpon suamiku?" tanya Alika lebih dulu. Dia sengaja ingin menjatuhkan mental Maya. "Dasar pencuri, ngapain kamu pegang HP pacarku?" teriak Maya dari seberang. "Hei, nggak salah kamu ngomong. Dia suami aku. Wajar teleponnya aku yang pegang. Lagian dia kecapean. Maklum kami pengantin baru. Lagian dia kan dapat perawan kayak aku. Wajar aja dia tidur saking capeknya," kata Alika. "Kasih HP-nya ke pacar aku," teriak Maya panjang. Dia sangat emosi.
Sudah aku bilang, dia masih tidur. Kamu kok ngeyel, jawab Alika terus. Awas kamu ya, ancam Maya. Masa bodoh, balas Alika. Dia lalu menutup teleponnya. Tok, 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 terdengar suara ketukan di pintu. Setelah dibuka, ternyata Maya, wanita itu masuk sebelum disuruh. Dia sampai menyenggol bahu Alika sampai hampir terjatuh. Aduh, punya sopan santun gak? Tanya Alika. Dia tak sengaja menutup pintu, sekedar berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Maya langsung menuju kamar tempat Danu tidur. Hei, jaga kelakuan kamu. Ngapain kamu langsung mau nyelonong masuk ke kamarku? Cegat Alika. Aduh, banyak omong deh kamu. Aku mau ketemu pacarku. Kembali Maya melangkah melewati Alika. Melihat kalau Maya sedang emosi, Alika sedikit ingin bermain-main. Dia membiarkan saja wanita itu masuk ke dalam kamar tempat Danu tidur. Lalu langsung menuju tempat tidur dan mengecup kening Danu. Danu terlonjak, apalagi saat melihat ternyata yang menciumnya adalah Maya. Sayang, kamu kok bisa ada di sini? Tanya Danu gugup. Siapa suruh kamu gak datang? Aku kan nunggu dari tadi, jawab Maya. Dia duduk di samping Danu. Danu bangkit dari duduknya lalu mengajak Maya ke ruang tengah. Gak mau. Aku mau di sini sama kamu. Kangen, tolak Maya. Tangannya mulai melingkar di pinggang Danu. Lelaki itu menggaruk kepala namun tak menolak apa yang dilakukan oleh Maya. Melihat hal itu, Maya mulai lebih agresif. Ditariknya Danu kembali duduk di tempat tidur. Mas, capek, mau aku pijitin? Tanya Maya lagi. Tangannya telah membelah tengkuk Danu, sesekali memainkan anak rambut lelaki itu. Danu menatap ke arah pintu. Dia melepas tangan Maya dari lehernya. Kamu kok bisa masuk? Memang Alika nggak ada? Tanya Danu. Tangannya masih memegang tangan Maya yang sedari tadi mencoba menggodanya. Ada kok, malah dia yang membukakan aku pintu dan mempersilahkanku masuk. Maya kembali mengalungkan tangannya ke leher Danu. Mendengar hal itu membuat Danu merasa lega. Berarti memang Alika tak marah jika ada Maya di sini. Wajahnya mulai tersenyum. Dia sesekali mulai membalas elusan tangan Maya. Astagfirullah, apa-apaan ini? Kalian memang binatang, teriak seseorang dari depan pintu kamar. Nampak Bu Marni sedang memegang dadanya karena kaget melihat anaknya dan Maya sedang bermesraan. Danu terlonjak melepaskan tangan Maya dari lehernya. Bu, itu nggak seperti yang ada di pikiran ibu, ucap Dano, berusaha menjelaskan kepada Bu Marni. Dia turun dari tempat tidur lalu mendekati ibunya. Stop, jangan sentuh saya. Ibu jijik punya anak seperti kamu, dan kamu pelakor. Apa tidak cukup kemarin kamu diberi pelajaran? Tanya Bu Marni. Maya mendelik lalu ikut berdiri dari duduknya. Dia melangkah mendekati Bu Marni, lalu berputar beberapa kali mengelilingi wanita tua itu. Walaupun ibu mengancam sampai akan membunuh aku tak takut. Yang harus kamu tahu jika kamu tak akan semudah itu menyingkirkan dari kehidupan anakmu. Ucap Maya. Dia berhenti tepat di depan Bu Marni lalu menatap tajam mata wanita itu. Hei, pergi kamu.